Perkenalkan, nama saya Marisa Putrione. Perkenalkan, nama saya Angeli Tri Septiani Lawi. Perkenalkan, nama saya Maria Franska Kaviani. Perkenalkan, saya Yohanes Maria Bewang Kemalu. Perkenalkan, nama saya Yohanes Aldiantar. Jadi, saya akan menjelaskan pengertian dari gas ideal. Gas ideal adalah gas teoritis yang terdiri dari sekumpulan partikel titik yang bergerak acak, yang bergerak secara acak dan berinteraksi hanya melalui tumpukan elastis. Konsep gas ideal berguna karena mematuhi hukum gas ideal, persamaan keadaan yang disederhanakan, dan dapat dianalisis menggunakan mekanika statistik. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan sifat-sifat gas ideal. Yang pertama, terdiri atas partikel-partikel atau atom-atom, juga molekul-molekul dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Yang ketiga, setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah yang sembarangan atau acak. Yang keempat, partikel gas tersebar merata pada seluruh ruangan dalam wadah. Yang kelima, gaya tarik-menarik antar partikel diabaikan. Yang keenam, partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Dan yang terakhir, setiap tumbukan yang terjadi bersifat lenting sempurna. Jadi teman-teman, ada pun hukum-hukum pada gas ideal. Yang pertama itu hukum Boyle. Pada suhu tetap, tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gas. Rumusnya itu P1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Yang dimana V1 adalah tekanan awal, V1 volume awal, V2 tekanan akhir, dan V2 itu volume akhir. Lalu ada yang kedua itu hukum Charles. Pada tekanan tetap, volume gas akan sebanding dengan suhunya. Rumusnya yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang dimana T1 itu suhu awal dan T2 itu adalah suhu akhir. Lalu ada hukum Gay-Lussac. Pada volume tetap, tekanan gas akan sebanding dengan suhunya. Rumusnya itu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Lalu dari ketiga rumus ini kita bisa simpulkan yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi mana rumusnya adalah P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan gas ideal. Hukum gas ideal adalah persamaan keadaan gas ideal hipotetis. Hukum ini merupakan pendekatan yang baik terhadap perilaku banyak gas dalam berbagai kondisi meskipun memiliki beberapa keterbatasan. Persamaan gas ideal dapat ditulis sebagai P kali V sama dengan N kali R kali T, di mana P adalah tekanan gas ideal, V adalah volume gas ideal, N adalah mol, R adalah tetapan gas universal, yaitu di mana kita perlu ketahui bahwa R itu dia punya ketetapan yaitu 8,312 per mol K, dan T adalah suhu. Hasil kali tekanan dan volume suatu gas mempunyai hubungan konstan dengan hasil kali konstanta gas universal, jumlah mol gas dan suhu. Baik, lanjutan dari rumus ini, karena di rumus ini N merupakan N per N besar dibagi dengan N0. Jadi kita masukkan di rumus ini yaitu P kali V sama dengan N per N0 dikali R dikali T, di mana R dengan N0 ini adalah rumus dari K, penyederhanaan dari rumus K, yaitu K sama dengan R per N0. Jadi modifikasi dari rumus PV sama dengan N kali R kali T adalah PV sama dengan N kali K kali T. Baik, pada hukum Boyle dan Gay-Lussac terdapat rumus P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2 sama dengan NR. Pada rumus ini kita dapatkan P1 kali V1 sama dengan N kali R kali T1 yang sama dengan P1 kali V1 per T1 sama dengan N kali R. Yang kedua, P2
kali V2 per T2 sama dengan NR. NR ini kita bisa modifikasikan ke ini, Pak. Jadi kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal. Soalnya yaitu gas ideal berada di dalam suatu ruang pada mulanya mempunyai volume V dan suhu T. Jika gas dipanaskan sehingga suhunya berubah menjadi 5/4 T dan tekanan berubah menjadi 2 V, maka volume gas tersebut berubah menjadi. Jadi diketahui pada soal volume awalnya sama dengan V, suhu awal sama dengan T, suhu akhir sama dengan 5/4 T, tekanan awal sama dengan P, tekanan akhir sama dengan 2 P. Yang ditanya volume akhir. Jadi kita menyelesaikan soal ini dengan perbandingan. Yang pertama, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Kemudian kita masukkan nilainya. P1 P kali V per T sama dengan 2P kali V2 per 5/4. V per 1 sama dengan 2V2 per 5/4. V2 sama dengan 5V per 4 bagi 2/1. V2 sama dengan 5V per 4 kali 1/2. V2 sama dengan 5V per 8. Jadi, saya akan menjelaskan bagian hipotesis. Pertanyaannya itu, berdasarkan rumusan masalah yang ada, tuliskan hipotesis ini. Hubungan tekanan dan volume menurut hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Artinya, jika tekanan gas meningkat, maka volumenya akan menurun dan sebaliknya. Yang berikut bagian variabel. Sebutkan variabel-variabel yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama, variabel kontrol atau yang dipertahankan konstan. Dalam hukum Boyle, variabel kontrol yang digunakan dalam praktikum adalah suhu atau T, jumlah gas, dan jenis gas. Yang ke B, variabel manipulasi atau yang dimanipulasi. Dalam hukum Boyle, variabel yang digunakan dalam variabel manipulasi adalah tekanan atau B dan volume. Yang ke C, variabel respon atau yang merespon. Dan dalam hukum Boyle, variabel respon yang digunakan dalam praktikum adalah volume dan tekanannya. Yang berikut saya akan menjelaskan tabel pengamatan. Bagaimana keadaan gas ideal yang kamu amati? Jika semakin banyak gas yang dimasukkan ke dalam kubus yang suhu dan volumenya tetap, maka tekanan gas atau barometer semakin besar, begitupun sebaliknya. Yang berikut, hubungan antara tekanan dengan volume pada temperatur konstan. T-nya itu sama dengan 300 Kelvin. Yang berikut itu panjangnya itu yang pertama 10,0 nm, tekanannya itu 12,1 atm, hasil dari P kali V nya itu 121. Yang kedua 15,0 nm, tekanan atm nya itu 8,2 atm. Terus hasil dari P kali V nya itu 123. Yang ketiga itu 5,0 nm, tekanannya itu 23,8 atm. P kali V nya itu 119. Yang keempat
panjangnya itu 12,0 nm, tekanan ATM-nya itu 10,0 atm, jadi jumlah P kali V-nya itu 120. Yang berikut hasil analisis dari percobaan ini. Yang pertama, hubungan panjang dengan volume gas pada percobaan ini. Hubungannya volume gas dapat diwakili oleh luar area kubus. Panjang dalam percobaan ini dapat dianggap sebagai tinggi wadah yang menampung gas. Yang berikut, apakah hasil perkalian antara tekanan dan volume atau P kali V pada data percobaan ini mendekati nilai konstan atau tetap? Jelaskan. Ya, hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu tetap, tekanan atau P dan volume atau V gas ideal berbanding terbalik. Artinya, jika tekanan meningkat, maka volume akan menurun. Begitupun sebaliknya. Baik, yang berikutnya C. Dari data yang diperoleh, grafik hubungan tekanan dengan volume, di mana sumbu Y di sini adalah tekanan dan sumbu X adalah volume. Jelaskan hubungan antara tekanan dan volume dari grafik tersebut. Grafik yang dihasilkan terbentuk, yang pertama itu semakin besar tekanan, semakin kecil volume, dan semakin kecil tekanan, maka semakin besar pula volumenya. Sehingga grafik ini menunjukkan bahwa tekanan dan volume berbanding terbalik, seperti pada yang dijelaskan pada hukum Boyle. Baik, yang bagian D, mengapa terjadi perubahan tekanan ketika volume kotak diubah? Karena semakin besar volume sebuah kotak atau kubus, maka gas semakin menyebar sehingga tekanan gas semakin kecil. Sedangkan jika sebuah kubus semakin mengecil, maka gas semakin padat sehingga tekanan gas lebih besar. Jadi kesimpulannya itu, yang A, jika suhu gas dijaga tetap, maka tekanan gas ideal berbanding terbalik dengan volumenya. Yang B, saat suhu gas ideal dijaga tetap, maka hasil perkalian antara tekanan dan volume atau P kali V, artinya P kali V sama dengan konstan atau P sama dengan K per V. Lalu yang C, secara matematis hubungan tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap dituliskan sebagai P1V1 sama dengan P2V2.